Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Yogi Ramadan Nur Fadil. Nah, di sini saya akan memaparkan materi pelajaran PKN modul 9 unit 1 yaitu Go Internasional. Nah, langsung saja kita bahas. Saat ini kita sudah berada dalam era globalisasi yang artinya kita akan dapat melepaskan diri dari globalisasi ini. Era globalisasi ini adalah suatu kondisi di mana tiap-tiap bangsa selalu bersentuhan dengan masyarakat internasional. Globalisasi ini akan berdampak terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengaruh globalisasi juga disebut proses internasional, atau pengaruh ini dapat dilihat dalam pekerjaan yang semakin bervariasi dan sangat spesifik seperti buruh, petani, pedagang, pengusaha, dan lain-lain. Tetapi muncullah pilihan pekerjaan baru sejalan dengan tumbuhnya industri, transportasi, dan komunikasi dalam masyarakat internasional seperti buruh pabrik, juru masak, tenaga kerja luar negeri, dan lain sebagainya. Globalisasi juga ditandai oleh masuknya produk-produk negara lain ke pasar kita. Globalisasi ekonomi ini sesungguhnya didukung oleh sebuah kekuatan yang luar biasa hebatnya, yaitu apa yang disebut liberalisme ekonomi, yang sering juga disebut kapitalisme pasar bebas. Kapitalisme ini adalah suatu sistem ekonomi yang mengatur proses produksi dan pendistribusian barang dan jasa. Kapitalisme ini mempunyai 3 ciri pokok, yaitu sebagai besar sarana produksi dan distribusi memiliki oleh individu. Kemudian barang dan jasa diperdagangkan di pasar bebas yang bersifat kompetitif. Kemudian yang ketiga ada modal diinvestasikan ke dalam berbagai usaha untuk menghasilkan laba. Dalam perkembangannya, sistem kapitalisme ini berkembang tidak sehat karena timbulnya persaingan tidak sehat dan mengabaikan unsur etika dan moral, di mana yang modalnya kuat akan menguasai yang modalnya lemah. Akhirnya pemerintah harus ikut mengaturnya. Kemudian menghadapi tantangan internasionalisasi dalam bidang ekonomi ini, Indonesia dapat memanfaatkan berbagai peluang. Salah satu hal yang perlu disiapkan yaitu menyiapkan tenaga terampil. Sebab dengan banyaknya perusahaan multinasional dan transnasional, kebutuhan akan tenaga terampil akan semakin banyak. Penyiapan tenaga terampil di dalamnya juga peningkatan kemampuan berbahasa asing, bukan hanya penguasaan bahasa Inggris, tetapi juga bahasa-bahasa yang menjadi pemain industri di kawasan Asia, yakni bahasa Cina, Jepang, Korea, serta bahasa asing lainnya, yang menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong industrialisasi di negaranya. Melalui peningkatan kemampuan keterampilan dan penguasaan bahasa asing, maka bangsa Indonesia akan ikut ambil bagian dalam perkembangan ekonomi dunia. Bangsa Indonesia dapat berperan menjadi pelaku yang berpotensi memberikan keuntungan dan memajukan ekonomi Indonesia dengan memanfaatkan peluang pasar bebas dunia. Kemudian dalam bidang sosial dan budaya, dampak globalisasinya yaitu meningkatnya individualisme, perubahan pada pola kerja, terjadinya pergeseran nilai kehidupan masyarakat. Kemudian di kalangan generasi muda ini banyak yang seperti kehilangan jati dirinya. Mereka berlomba-lomba meniru gaya hidup ala barat yang tidak cocok jika diterapkan di Indonesia, seperti berganti-ganti pasangan, konsumtif, dan hedonisme. Namun di sisi lain, globalisasi ini juga dapat mempercepat perubahan pola kehidupan bangsa, misalnya melahirkan pranata-pranata atau lembaga-lembaga sosial baru seperti lembaga swadaya masyarakat atau LSM, kemudian organisasi profesi dan pasar modal. Perkembangan mode pakaian, seni, dan ilmu pengetahuan turut meramaikan kehidupan bermasyarakat. Kemudian potensi Indonesia yang memiliki pesona alam dan keberagaman kebudayaan merupakan modal yang sangat baik untuk menguasai pasar pariwisata dunia.
Kemudian potensi pariwisata Indonesia ini sudah dikenal mendunia sejak lama. Kebijakan untuk go internasional dalam bidang pariwisata harus didukung oleh faktor-faktor yang lain, tentu tanpa meninggalkan identitas bangsa Indonesia. Potensi pariwisata Indonesia ini baik yang berupa potensi alam maupun keragaman budaya yang ditata dan diatur dengan standar mutu yang jelas. Dengan adanya jaminan mutu tersebut, diharapkan kepercayaan masyarakat internasional semakin baik dan potensi alam maupun keragaman budaya tetap terjaga. Salah satu contoh upaya menjual potensi Indonesia pada pasar internasional adalah dengan menyiapkan tenaga kerja terampil kelas menengah yang banyak dibutuhkan oleh beberapa negara. Contohnya tenaga kerja Indonesia atau TKI yang merupakan modal yang sangat potensial. Nah, itu adalah proses go internasional. Dicukupkan sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Mananjaya, Instagram PKB Malfata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.